warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Jurnalistik Azga bersama saya Kansa Naila Salsabila dari 10 IPS 1. Seperti yang bisa kalian lihat di judul, sekarang ini kita kedatangan ketua OSIS baru kita periode 2022, periode 2023. Sebelumnya kakak bisa perkenalin dulu dong. Halo teman-teman, saya Kanzara Mirza dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya menjabat sebagai ketua OSIS pada masa bakti 2022-2023 nih. Oke. Jadi ini kan kita kan memang belum dekat ya. Jadi ini saya mau lebih tahu nih tentang kakak nih. Apa sih makanan di SMA Al Azhar ini yang paling kakak suka? Kalau pribadi sih makanan cemilannya sih gorengan depan sekolah nggak sih? Kayak enak banget loh, masih panas-panas. Apalagi molennya itu. Iya, biasanya beli pas abis zuhur ya. Iya, habis sholat terus kita makan sambil panas-panas itu enak banget. Iya beneran enak banget. Abis itu es cekek juga kan. Iya, es cekek yang di sebelahnya gorengan, es cekek komplit bener gak sih? Gitu udah. Oke, jadi boleh dong saya mau nanya-nanya nih. Kakak ketua OSIS baru kita yang bisa dipercaya, yang dipercaya banget. Amin, Jadi amin. apa sih yang bikin kakak ini tertarik untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS ini? Sebenarnya untuk ketertarikan karena ajakan online sih nggak ada, faktor khusus nggak ada, cuman ya memang keinginan dari hati aja, pengen mengasah skill yang ada. Apalagi kita kan habis SMA ini mau melanjut ke pendidikan yang lebih tinggi lagi nih. Nah kita tuh butuh banyak pengalaman nih. Nah SMA ini sebagai tahapan awal saya dan alhamdulillah diamanahi sebagai ketua OSIS, dan itu menjadi pengalaman yang luar biasa banget nih buat tahapan awal untuk ke fase selanjutnya. Wih, jadi kayak nggak ada faktor-faktor dari pemaksaan itu, dan memang pure sih dari hati dari sendiri hati ya. diri sendiri memang benar-benar punya jiwa pengen bertanggung jawab. Iya, pengen melatih skill banget nih pokoknya Yes, di OSIS ini. Iya sih. Jadi kan kemarin ini kan kita juga barusan ada apa sih? Kita barusan dengar proyek-proyek kakak yang begitu banyak dan begitu menarik gitu kan ya. Nah, jadi boleh dong kakak kasih tahu dulu apa sih proyek-proyek dari tim kakak sendiri? Oke, proyek-proyek saya itu sebenarnya banyak, cuman yang lagi saya utamain dan dalam waktu yang lumayan singkat ini ada kelas meeting nih, kelas meeting kita. Karena kelas meeting itu pasti diadain saat sudah penilaian akhir semester nih. Nah jadi siswa-siswa di Al Azhar ini, teman-teman sekalian pasti kan kayak lagi pusing-pusingnya bisa selesai ujian. Iya. Terus kita kasih nih kelas meeting sebagai refreshing mereka. Jadi itu program kerja yang paling singkat dan yang paling dekat ini sih, dan itu yang paling saya utamain. Itu kelas meeting itu diadakan tanggal berapa nih kak? Udah ditentukan? Kalau untuk tanggalnya belum pasti ya, cuman kegiatan itu sudah pasti diadakan saat kalian udah selesai nih pada ujian semester ujian ini. kan juga sebentar lagi ya Iya, kan? dalam waktu yang dekat ini Benar lah, banget, nggak kalau lama-lama, banget. bentar lagi kita bakal ada kejutan khusus nih buat kalian semua. Yes, bener banget. Kalau dari semua proyek-proyek kakak ini, kan ada banyak nih kan ya. Itu gimana sih kakak dan tim kakak yang lain kesekretariatan itu bertanggung jawab atau menjamin program kerjanya itu bisa terlaksanakan gitu? Sebenarnya untuk jaminan tersebut, karena nggak ada yang pasti ya, semua program kerja itu pasti semua ada hambatannya, ada faktor-faktornya. Cuman saya yakin sih 90% itu program-program kerja saya itu pasti terlaksana. Kalau misalnya ada faktor-faktor yang nggak memungkinkan pun, pasti faktornya kita pelajari dulu, kita evaluasi. Kenapa sih acara tersebut kita nggak bisa nih, sekolah nggak setuju? Kenapa sih? Apa faktornya? Ada faktor negatifnya atau lebih banyak faktor positifnya? Pokoknya kita tetap terus evaluasi lagi, terus nanya juga nih ke teman-teman, kalian tuh mau acara yang gimana? Jadi kami bakal banyak komunikasi, terjun ke lapangan langsung nih kepada siswa-siswa, biar kalian tuh mau kegiatan OSIS yang kayak gimana. Gitu ya kan. Tanggapan orang tua kakak nih tentang kakak yang mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, kan memang sibuk gitu kan ya. Gimana tanggapan orang tua kakak ketika tahu gitu? Mereka tahu tuh kayak seneng sih, pasti seneng lah. Pasti Siapa seneng, ya pasti. orang tua Iya, yang anaknya ketua OSIS loh gitu iya, kan. itu pun bersaing dengan para teman-teman yang lain kan. Nggak hanya kepada depan dewan guru, tapi ke siswa lain tuh. Iya, Jadi itu benar. pasti
perlu keberanian yang lebih, dan mereka kayak nggak nyangka gitu sih, kayak nggak nyangka, kayak seneng tapi kok bisa ya, maksudnya mereka nggak nyangka, karena saya juga nggak terlalu cerita yang gimana, cuman ngomong aku di sini mau nyalonin ketua OSIS nih ayah bunda, doain ya. Oh ya udah, doain yang terbaik aja buat kamu. Kalau misalnya menang alhamdulillah, kalau nggak menang juga ya jangan berkecil hati, ini pelajaran. Pas dikasih tahu menang itu kayak seriusan gitu, kayak nggak percaya gitu, cuman pasti senang tuh. Dan mereka juga kayak ngomong kasih amanat-amanat ya, untuk lebih bertanggung jawab. Dari mereka. Iya, kata bunda sih lebih bertanggung jawab lagi, semoga bisa mengamanatkan dari pesan-pesan para siswa dan guru itu lebih baik lagi ke depannya. Semoga ya kamu bisa lah mengatur waktu kamu, karena ini kita sibuk gitu ya, kan, sibuk antara sekolah, sibuk antara OSIS sama program-program di luar lagi. Iya. Jadi itu bundanya juga khawatir kayak takut Pengembangan diri tuh jadi di akademik takut turun, cuman tetap aja jalanin aja, jangan jalanin dengan ikhlas caranya. Harus ikhlas biar semua itu lancar. Harus ikhlas, melakukan segala hal harus ikhlas gitu. Ujian segala hal itu ikhlas gitu kan. Jadi oh nih, tanggapan kakak tentang anak-anak yang berpikir kalau ikut OSIS itu sibuk banget gitu, gimana nih? Sebenarnya emang fakta sih. Iya benar ya kan? Fakta sih. Kalau OSIS sibuk banget itu sebenarnya enggak. Karena pada dasarnya OSIS itu kan sampingan dari akademik sekolah. Jadi yang pada dasar utama kita sebagai pelajar, kita harus tetap nih mengutamakan akademik kita nih, nilai-nilai di sekolah. Nah, jadi untuk teman-teman di luar sana maupun itu OSIS ataupun ekstrakurikuler lain, harus tetap prioritasin akademik dulu, baru yang lainnya. Seperti ekstrakurikuler akademik dulu nih. Nah, OSIS pun pasti yang lain-lain itu ekstrakurikuler atau organisasi yang lain pun pasti ada waktu khususnya kan teman-teman. Makanya kita dibikin organisasi dan ekstrakurikuler di sekolah ini yang untuk tidak mengganggu akademik di sekolah. Makanya disediakan waktu khusus sama pihak sekolah juga. Oke, benar. Nih, saya pengen tahu lebih dekat lagi tentang kakak nih. Kakak ini pengen lanjut ke kuliah gimana nih? Insya Allah ya. Semoga, dan kalian bantu aminkan. Ya, kita bantu aminkan. Angkat tangan semua. Saya sih pengennya Universitas Indonesia ya. UI maksudnya. Jas kuning. Iya, jas kuning. Saya pengen yang kuning-kuning, yang terang-terang. Terang masa depan Iya, terang banget kan, karena udah kelihatan dari alamatnya aja kuning nih. Apalagi masa depan ke depannya nih. Cerah banget kayaknya. Dan untuk jurusan yang saya minati sih kriminologi. Kriminologi itu gimana? Coba dijelaskan. Kriminologi itu ya lebih ke jurusan IPS sih, walaupun saya IPA. Cuman agak sedikit tinju tapi agak nggak apa-apa. nggak apa-apa, karena itu minat saya di situ. Iya benar. Oke, Jati dirinya di situ tuh, ketemunya di kriminologi. Jadi segitu aja. Oh yes, benar. Karena kita sepertinya udah mau selesai nih. Jadi saya mau tanya, gimana sih harapan kakak untuk periode kakak nih, OSIS periode kakak nih, harapan kakak tuh gimana? Harapannya yang pasti pengennya yang baik-baik dong. Ya, cuman pastinya. walaupun harapan kita yang baik-baik kan cuman seberjalannya waktu pasti ada aja hambatan yang datang. Nah, jadi harapan saya itu semoga entah hambatan apapun itu yang datang, saya dan rekan-rekan OSIS itu tetap bisa melewatinya dengan lancar. Walaupun nggak semua hal itu dengan lancar apa yang kita pikirkan, tapi semoga tetap bertahan untuk melewati cobaan itu. Cuman dan ya untuk lebih baik lagi dari periode-periode sebelumnya, karena pada dasarnya untuk keinginan seseorang tuh pasti untuk yang lebih baik lagi. Ya, lebih untuk maju yang untuk maju depan. lebih baik lagi. Dan harapan saya juga semoga OSIS ini bisa lebih banyak bersosialisasi lagi nih dengan berkontribusi lagi dengan para siswa-siswi. Jadi kayak siswa-siswi itu nggak menganggap kayak wah OSIS nih jadi kayak ada space khusus nih. Jadi kami pengen nih terjun bareng di lapangan, bareng ketemu sama siswa-siswi, ya kami berbaur dan membantu. Jadi bebas ya. Membantu. Jadi bebas ya, maksudnya kami dari warga-warga SMA Al-Azhar ini buat menyuarakan gimana. Iya, gitu. bebas, jadi kayak bebas berekspresif gitu, tanpa harus takut gitu sama ketua OSIS gitu, takut gitu. Harus santai aja. Santai aja berarti. Malah kita butuh suara-suara kalian Iya, butuh untuk suara-suara. diajukan ke
pada pihak-pihak sekolah nih. Jadi kami sangat memohon bantuannya kepada siswa-siswi nih, semua siswa-siswi nih, karena dengan saya sebagai ketua OSIS dan rekan-rekannya untuk memajukan sekolah ini tuh perlu bantuan dari kalian semua nih. Bener, siap banget. Oke, jadi sekiranya segitu aja yang bisa kita tanya-tanya tentang Kak Kanza sebagai ketua OSIS periode 2022 periode 2023. Jadi sekian seperti inilah episode 5 kali ini podcast Jurnalistik Asga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.